Oke, kembali ke saya ya. Di video sebelumnya Anda sudah belajar gimana caranya instalasi ya, daftarin nomor akunnya Anda ya. Dan Anda tahu ya, toolsnya itu hanya dipakai untuk Anda sendiri ya, tidak untuk diperjualbelikan lagi ya, di-share ke teman-teman ya, hanya untuk Anda ya, karena Anda yang pegang lisensinya ya. Oke, di video berikutnya kita akan belajar gimana pakai indikator yang namanya currency trend ya, kemudian composite custom ya. Nanti video-video selanjutnya kita akan belajar trading pakai EA ya. Nah, untuk yang saat ini kita akan belajar menggunakan indikator ya. Oke ya, kita lanjutin ya. Nah, ini MetaTrader-nya saya ya, dan saat ini nggak ada chart ya. Saya misalnya buka sembarangan aja ya, GBP USD ya. Oke, saya ganti backgroundnya putih ya, saya nggak begitu suka warna hitam ya. Saya save jadi default template aja ya, jadi setiap kali saya buka nanti munculnya warna putih ya. Kita caranya ya di sini ya, save template, saya ketik namanya default. Oke ya, setiap kali saya buka chart nanti ini jadinya putih ya, bersih ya. Nah, yang saya mau tunjukin adalah gimana cara pasang indikator currency trend ya, dan gunanya buat apa ya. Nah, begitu kita pasang ya, ini munculnya berantakan nih. Ini 0,0000 nih ya. Nah, oke ya. Indikator yang namanya currency trend ini buat nunjukin trend currency ya, buat ngitung indeks sebenarnya sih. Cuman untuk pakai indikator ini dia itu butuh candlestick yang lumayan banyak ya, data yang lengkap ya. Nah, cara munculin data yang lengkapnya gimana? Jalannya aja nih indikator robot ya, robot yang namanya download bar all. Ya. Nah, ini berisik ya, saya mute aja. Oke ya, dia download 23 pasang mata uang ya. Sebenarnya ada 28 ya. Munculin semuanya aja. Caranya klik kanan, simbol. Yang belum ada. Nah, ini belum ada kan. Nah, ini munculin aja. Ini mata uang yang aneh-aneh ya, nggak usah. Gold, silver, munculin aja. Oke ya. Kita jalanin sekali lagi. Download bar all. 29 ya. Berarti dia ada satu yang nggak ada ya. Gold, silver harusnya tambah 2 jadi 30 ya. Nah, ini kan kosong. Silver masih kosong. Coba kita cek satu lagi yang nggak ada. Bisa jadi di atas ada yang nggak ada. Oh, udah lengkap. Nah, kebetulan berarti emang dari brokernya dia nggak sediain ya. Nah, setelah kita jalanin download bar itu ya, download bar all ya, ini ya keluar nih ya, ini keluar nih grafiknya ya. Ini adalah currency trend. Oke, jadi di sini nunjukin GPY itu lemah, GPY ini lagi menguat ya, lagi menguat ya. AUD itu lagi paling lemah ya, AUD paling lemah. Kalau ini time frame-nya H1 ya. Time frame-nya H4 gimana? Nah, ini juga masih kosong. Jalanin download bar all aja ya, supaya muncul ya. Nah, download bar all untuk time frame H4. Oke, download bar all-nya dia jalan di H4. Ini GPY nih ya, USD GPY lagi nyangkut dia ya. Lagi loading ya, waiting for update ya. USD Kanada ya.
tampaknya datanya nggak ada nih. Nah, sudah ada nih. USD Kanada, dia pindah ke mata uang lain ya. Semuanya akan dia cari satu-satu ya. Oke ya. Nah, ini semuanya sudah muncul. Kalau Anda mau lihat yang daily ya, Anda tinggal ke chart daily, ini jalanin juga download bar all ya. Ini indikatornya saya hapus ya biar lebih cepat ya. Oke, kadang-kadang nih bisa muncul nyangkut seperti ini ya. Jadi dia butuh candlestick sebanyak 1024 ya, sedangkan yang tersedia hanya 900 ya. Kadang memang nggak akan pernah nyampe kita ya. Jadi kalau nggak nyampe, sebenarnya number of bar minimumnya ini kita ganti aja 512 ya. Terus kita bikin time out-nya lebih cepat ya. Jadi kalau dia nggak dapet datanya, 20 detik dia pindah chart lain. Nah, dia udah berhenti dia ya. Coba ulang ya. $500 saja cukup. 20 detik pindah. Nah, dia akan download ulang. Oke ya, cepat. Kalau kita hanya butuh 500 data, cepat ya. 500 candlestick ya maksudnya ya. Untuk weekly ya, kita juga perlu sebenarnya ya. Tapi nggak usah terlalu banyak-banyak, soalnya kalau untuk weekly dia nggak bisa banyak-banyak. Nah, ini aja cukup. Oke ya. Nah, sekarang ini semua kembali ke Anda. Anda ini jenis trader apa ya? Kalau saya biasa trading jangkanya agak panjang ya. Jadi kalau trading jangka panjang ya, saya itu biasanya ngelihatnya H1 ya, currency strength ya, H1, H4 atau bahkan yang daily ya. Nah, kalau daily kita bisa lihat yang kuat siapa, yang lemah siapa ya. Yang kuat, paling kuat adalah New Zealand dan Australian dollar ya. Yang lemah adalah pound sterling dan yen. Ya, untuk H1 bagaimana ya? Untuk H4 bagaimana? Nah, untuk trader-trader yang suka tradingnya jangka pendek, istilahnya scalping ya, mereka itu biasanya lihatnya di M5 ya. Currency trend ini bisa berguna juga untuk trading di M5 ya. Cuma seperti biasa ya, Anda harus punya candlestick yang lumayan banyak juga ya, yang lengkap dulu ya. Cara jalanin download bar ya, Anda isi nggak usah terlalu banyak-banyak candlesticknya, 5-12 cukup ya, karena kalau nggak kelamaan ya. Nah, ini di M5 bagaimana?
Nah, satu-satu di download ya. Dengan menggunakan download bar ini akan memaksa MetaTrader untuk download data history ya. Kita ulang sekali lagi downloadnya ya, biar pasti ya semuanya ada ya. Nah, biar yakin ya semuanya ada. Oke ya. Nah, sekarang ini belum muncul nih ya. Nah, cara munculnya di refresh saja ya. Oh, atau pindah ke H1, pindah lagi ke M5. Nah buat trader-trader jangka pendek ya, scalper ya, mereka trading liatinnya yang M5. Nah, M5 menggunakan indikator ini bisa nggak ya? Bisa ya. Jadi saat ini yen ini kuat ya. Yang paling lemah adalah pound sterling ya. Jadi ikutin arahnya aja. Ikutin arahnya aja, tapi jangka pendek. Ya paling hanya beberapa pip keluar, beberapa pip keluar. Ya. Kalau H1 ya, biasa kita trading lebih panjang ya. Mungkin posisi bisa dapatnya lebih banyak ya. Nah, kalau saya ya tadi H1, H4 dan daily ya, caranya bagaimana pakainya ya? Kita ikutin trennya aja. Misalnya GPY, NZD nih ya. GPY kan paling lemah di daily nih ya. Daily, GPY paling lemah. New Zealand nih paling kuat. Ya udah, tugasnya kita setiap New Zealand GPY, fokusnya kita hanya beli New Zealand GPY, kita beli New Zealand, kita jual GPY-nya. Ya. Caranya gimana? Ya. Kita kan tahu trennya ini kan tren daily kan, trennya tren besar, tren di time frame daily. Nah, Anda tinggal trading di time frame H1 ya, H1. H1 kita fokus untuk beli ya, cari level entry untuk belinya di mana. Ya. Anda bisa gambar yang namanya Fibonacci retracement ya untuk cari harga terendah ya. Harga terendah untuk buka posisi. Ya. Bisa jadi daerah-daerah sini harga lumayan rendah untuk beli ya. Atau di sini saat ini adalah harga ya, adalah support ya. Dimana support ini sebenarnya sebelumnya adalah resisten ya, resisten yang sudah ditembus dan saat ini menjadi support ya. Kalau ini lewat, belinya di bawah sini 61% ya. Oke ya. Kemudian ini begitu banyak nih ya. Ini untuk apa ya? Ini sebenarnya grafik ini sebenarnya indeksnya. Ya, indeksnya. Anda mau lihat di masa lampau dia pernah turun sampai mana nih ya? Nah, Anda bisa lihat nih historinya ya, naik turunnya. Nah, kalau ya grafiknya seperti ini arahnya kan turun ke bawah. Ya, arahnya turun ke bawah. Itu lebih baik kita pakai untuk trading ya. Arahnya soalnya turun ke bawah. Ya, jadi begitu ini muncul nih arahnya turun ke bawah, fokus kita ikutin jual GPY. Ini arahnya naik ke atas, fokusnya kita beli New Zealand ya, kalau arahnya ke atas. Nah saat ini nih arahnya enggak, arahnya yang ini naik ke atas, ini turun ke bawah. Oke ya, dapat gambaran bagaimana memanfaatkan indikator ini ya. Nanti kita ada sesi ya untuk memanfaatkan indikator ini ya, sesi tertentu ya. Untuk saat ini saya memperkenalkan dulu indikator ini gunanya untuk apa? Untuk melihat tren ya. Kalau tren ini tren daily ya, tren daily itu jangan dilawan, tren daily itu kuat ya. Oke ya. Sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be